yang jelas-jelas seorang pecundang, seorang pembohong. Panjenengan tidak ada yang bergerak untuk menolak. Apakah hanya ini putra Banyuwangi yang punya keinginan untuk memurnikan sejarah Banyuwangi, untuk memurnikan sejarah Nusantara? Bapak dan saudara sekalian, kita warga negara Banyuwangi, kita warga masyarakat Banyuwangi, mungkin setelah tanggal 2 nanti kita akan bergerak ke Surabaya dan ke Jakarta. Kita tuntut auditor nasional, auditor independen untuk mengaudit tata kelola pemerintahan Banyuwangi. Dengan anggaran ratusan juta, Isro ngemiseng ketorok dari wong Banyuwangi. Tolong dengarkan Bupati, Forpimda, kita tidak ingin dan terus akan berjuang pada tanggal 31 Desember. Camkan itu dengan kekuatan massa yang lebih besar. Kita akan menghadang dan mengusir para kabit yang hadir, manakala tetap ngeyel Bupati dan Forpimda mengadakan acara refleksi akhir tahun mengundang kabit seks palsu dan bajingan itu. Camkan itu Bupati. Pada sahabat saya Haji Sodik, kami persilakan. Terima kasih. Kami hadir di sini untuk protes Bupati. Dalam hal ini kita tidak peka terhadap keinginan masyarakat. Masih banyak Kiai Nusantara, termasuk kelompok adalah yang ada di sini, kelompok selawatan yang ada di Banyuwangi. Kenapa tidak dihadirkan itu saja, malah menghadirkan Habib Syekh, kelompok Alawi yang telah membelokkan sejarah NU dan sejarah NKRI. Kami hadir di sini untuk protes dengan itu. Kenapa Kiai Nusantara tidak dipakai? Kiai Nusantara adalah cerminan dari kita semua. Yang diolok-olok bahwa Kiai Nusantara itu lebih baik daripada kabinet Habib satu ulama. Jadi kita protes, kita menjaga NKRI ini yang telah dibelokkan sejarahnya oleh Habib-Habib itu. Yang mana hari ini adalah hari kedua kita demo, kita protes. Habib-Habib ini kurang ajar, telah membelokkan sejarah NU, sejarah NKRI, di mana slogan kita adalah NKRI harga mati. Di mana dia mengklaim dengan dirinya sendiri bahwa Habib yang jelek, Habib yang bermaksiat itu lebih baik daripada 70 ulama Nusantara. Kita punya Kiai Marsudi Mustamar, Kiai Sa'ad Giljarot. Apa kekurangan kemampuan mereka? Kenapa Pemda ini dalam hal ini Bupati kok mengundang Habib Syekh? Apa kurang mampu kita? Kelompok-kelompok selawatan yang ada di Banyuwangi, saya kira hanya untuk refleksi tahun baru mampu dan saya kira sangat baik. Hari ini kita protes dengan Bupati, protes yang seprotes-protesnya, karena itu menganggarkan Bupati ratusan juta hanya untuk refleksi tahun baru saja. Yang mana Habib-Habib telah membelokkan sejarah negara kita maupun sejarah-sejarah NU. Saya tidak terima sebagai rasa nasionalisme masyarakat, tidak terima yang mana hanya memboroskan uang yang berikan pada kelompok-kelompok selawatan yang ada di Banyuwangi. Akan setiap kecamatan pasti ada, dan itu cukup untuk menggelar
refleksi tahun baru. Ini pemborosan anggaran ratusan juta digelontorkan hanya untuk kabeb-kabeb yang kurang ajar, yang telah membelokkan sejarah. Anak cucu kita nanti tak akan ikut dengan sejarah mereka. Padahal pelajaran dari dulu, dari SD, SMP, semua mengatakan bahwa perjuangan dari pahlawan-pahlawan kita digantikan oleh Habib-Habib, katanya mereka lah yang memerdekakan Indonesia. Kami tidak terima itu, tidak terima itu, tidak terima itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dua kali kita datang ke Pemda Kabupaten Banyuwangi untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Banyuwangi, untuk menyampaikan aspirasi warga Nahdlatul Ulama, untuk menyampaikan aspirasi putra-putra pertiwi, putra bangsa Indonesia yang masa depannya, yang sejarahnya telah dicabik-cabik, telah dilecehkan, telah dirusak oleh Habib-Habib yang notabene, yang aslinya pendatang, bahkan boleh dikatakan pendatang haram. Maka akan halal bagi Nahdlatul Ulama, akan halal bagi putra bangsa ini untuk mengusir para Habib dari bumi tercinta, bumi pertiwi, bumi negara bangsa Indonesia. Saya ingin bertanya, rasa nasionalisme dari bapak, saudara, dan ibu sekalian yang ada di sekitar depan Pemda dan depan taman makam pahlawan para syuhada bangsa, apakah kalian, apakah panjenengan semua masih punya rasa nasionalisme? Tolong gunakanlah kecerdasan kalian, gunakanlah hati nurani kalian untuk bertanya, sejauh mana rasa nasionalisme kalian, sejauh mana kecintaan kalian terhadap negara bangsa ini. 25%. Apakah ada persentase sebesar 10%, 20%, atau hanya kurang dari 10% rasa cinta kalian terhadap negara bangsa ini, sehingga ketika bupati mengundang orang-orang, klan, kelompok, marga, Pak Alawi yang terang-benderang dengan jelas melecehkan sejarah bangsa ini, jelas-jelas merusak sejarah bangsa ini dengan banyak mengatakan bahwa kemerdekaan bangsa negara Indonesia atas perjuangan para Habib. Bagaimana nasib para syuhada di belakang kita yang telah mengorbankan jiwa, raga, harta, dan kehormatannya untuk melahirkan sebuah bangsa Indonesia, tapi diklaim, diaku, bahkan direbut dengan doktrin-doktrin sejatnya oleh para Habib. Bapak dan saudara sekalian, panjenengan semuanya tentu tidak akan terima apabila nanti anak cucu panjenengan mengolok-olok panjenengan bahwa panjenengan adalah ketibal, bahwa panjenengan semua adalah budak para habaib, bahwa panjenengan menikmati kemerdekaan ini, bahwa kita semua menikmati kemerdekaan ini karena belas kasihan Habib-Habib sesat. Bapak dan saudara sekalian, tentunya kita selaku pewaris syah bangsa ini, selaku pewaris syah negara bangsa ini, tidak akan terima ketika sejarah bangsa negara ini diobrak-abrik, dikaburkan, bahkan dirusak oleh para baik. Bagaimana panjenengan semua dengan tenangnya, bahkan dengan gagahnya mendukung, mengundang Habib Syekh untuk refleksi akhir tahun yang menggunakan anggaran negara. Anggaran negara tidak digunakan untuk membayar seorang penyanyi yang mengaburkan bangsa negara ini, yang mengaburkan sejarah bangsa negara ini, yang mengaburkan sejarah Nahdlatul Ulama. Seharusnya panjenengan semua berpikir dengan cerdas bahwa di balik itu semua ada grand scenario, agar ada skenario besar yang untuk merampas, merebut, mengakuisisi bangsa negara kita.
Apa yang telah para Habib lakukan, memasukkan kuburan-kuburan, memasukkan, merusak sejarah bangsa negara ini. Dan lebih deras lagi, mereka berusaha menginfiltrasi Nahdlatul Ulama. Indonesia tegak karena adanya Nahdlatul Ulama. Hati saya sungguh pedih ketika putra-putra Nahdlatul Ulama tidak peduli ketika para masyayihnya dilecehkan, tidak peduli ketika sejarah Nahdlatul Ulama dikaburkan, dirusak oleh para habib-habib sesat. Bagaimana sosok pemimpin terbaik yang pernah ada di Republik ini, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dilecehkan oleh Habib Rizik. Bagaimana Gus Dur dilecehkan oleh Habib Al-Habsyi. Tapi kenapa panjenengan semua diam? Bahkan lebih dahsyat lagi, ketika para Habib mengaburkan, merusak sejarah Nahdlatul Ulama, sejarah bangsa ini. Katanya Indonesia merdeka karena perjuangan Habib, merah putih ada karena permintaan Habib, proklamasi terjadi karena perintah Habib. Bahkan lagu-lagu kebanggaan kita, Garuda, Indonesia Raya, Syukur, dan beberapa lagu nasional katanya ciptaan para Habib. Apakah ini sebuah kebenaran? Saya yakin panjenengan semua tahu bahwa ini bohong, bohong, dan bohong. Saya selaku putra bangsa negara ini, saya selaku putra Banyuwangi sangat tidak terima, perih hati saya, perih hati kami, perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, ketika panjenengan pemimpin Banyuwangi, aparat-aparat penegak hukum mendiamkan penyimpangan dan perusakan yang dilakukan oleh Habib. Seminggu yang lalu kami telah memberikan peringatan bahwa apabila tidak sesegera mungkin para Habib yang ada di Belambangan, hengkang, angkat kaki dari bumi Belambangan, maka kami akan melakukannya dengan cara kami. Kami akan melakukan sweeping, bahkan kami akan melakukan mungkin kekerasan-kekerasan verbal dan kekerasan-kekerasan fisik terhadap para habaib. Kekerasan verbal dan fisik sudah biasa para Habib lakukan terhadap para ulama, para santri, bahkan putra-putra bangsa ini. Tidak sedikit kasus-kasus yang melibatkan Habib di frozen atau dipeti eskan. Bapak dan saudara sekalian, tidak sedikit proyek-proyek skala nasional yang dikuasai oleh oknum-oknum yang berada di sekitar Habib, oleh para muhibin. Bahkan terindikasi proyek-proyek EL Banyuwangi minimal 60% dikuasai oleh oknum-oknum yang berada di sekitar Habib atau muhibin. Dan seharusnya begitu sadar bahwa di setiap anggaran yang ada di Banyuwangi telah terjadi manipulasi. Saya yakin, seyakin-yakinnya panjenengan sadar. Contoh kecil, monggo siapa yang mau sekarang jalan dengan saya delok pavilisasi ora salah bangunan yang lain. Ayo Bang PU Renyo, meskipun ini hari libur bersama, saya yakin semua tidak ngorok saat ini. Saya yakin kalian semua tidak tidur saat ini. Kalian memantau dan mendengarkan lewat telinga-telinga kita, telinga-telinga kalian. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, warga negara Banyuwangi, warga negara bangsa Indonesia yang saya cintai, saya hormati. Sahabatku, warga Nahdlatul Ulama, sahabatku, eksponen-eksponen Nahdlatul Ulama yang saya hormati, yang mencintai Nahdlatul Ulama, mencintai Banyuwangi, mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Gunakanlah kecerdasan hati, gunakanlah kejernihan hati, kejernihan pikiran kalian untuk melihat media sosial, baik itu YouTube maupun TikTok. Di sana banyak terekspos, banyak terpampang tragedi-tragedi yang melibatkan para Habib yang telah merusak bangsa negara ini. Kata-kata dan kalimat, bahkan fatwa-fatwa yang mereka sampaikan sangat menyesatkan, bahkan cenderung khurafat. Saudara-saudara sekalian, kita tidak peduli
Kita tidak pernah ragu-ragu untuk terus berjuang. Kita tidak pernah takut dengan siapapun demi tegaknya sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Contoh sudah terpampang di hadapan kita. Sejarah masa lalu bagaimana para masyayikh, bagaimana para pendiri bangsa ini mengorbankan harta, jiwa, raga, nyawa, dan kehormatan untuk melahirkan sebuah negara, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana kita yang sekarang hadir di tempat ini tinggal menikmati ketika para syuhada kita, ketika para pemimpin kita, ketika sejarah negara kita dilecehkan, dirusak, dan dihancurkan oleh para habaib, panjenengan semua diam. Masih beranikah kalian mengakui bahwa kalian orang Indonesia? Masih beranikah, masih tidak malukah panjenengan ketika tidak peduli dengan sejarah bangsa ini, mengakui sebagai warga negara bangsa Indonesia? Seharusnya kita malu. Hanya untuk sekedar berjuang menyampaikan aspirasi, hanya untuk sekedar datang untuk menyampaikan pendapat, panjenengan tidak mau. Bahkan ada kecenderungan bupati berikut, staf dan perangkatnya mempersulit keinginan dan aspirasi warga bangsa Banyuwangi yang cinta Banyuwangi. Refleksi akhir tahun adalah sebuah aib dengan mendatangkan Habib Syekh dan Habib-Habib yang lain. Itu aib bagi bangsa ini, aib bagi Banyuwangi, aib bagi NU, aib bagi Islam. Bagaimana mungkin seorang pembohong, bagaimana mungkin orang yang arogan dalam menyampaikan fatwa dan petuahnya diundang hadirkan di refleksi akhir tahun Bumi Belambangan. Bapak dan saudara sekalian, kita putra bangsa Indonesia, tentunya kita tidak akan pernah lelah, tidak akan pernah takut, tidak pernah ragu. Bahkan kita harus semakin menggelurakan semangat kita untuk kembalinya murninya sejarah perjuangan bangsa ini, untuk kembali murninya sejarah Nahdlatul Ulama, untuk kembalinya setiap jengkal tanah yang ada di negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia, dikuasai oleh putra-putra pribumi, bukan oleh antek-antek kolonial. Ingat, sejarah telah menulis para Habib adalah antek-antek kolonial. Mereka semua sebenarnya adalah pengemis di zaman, dan panjenengan semua sudah tahu bahwa Yaman Selatan adalah gudangnya komunis, satu-satunya negara yang tetap mempertahankan komunis mulai awal hingga akhir. Panjenengan semua tentu ingat pemberontakan Musuh, Al-Munawar, Habib, Aidit, Habib, Barakah, Habib. Begitu panjenengan kita semua, begitu panjenengan mengingat itu semua, tapi bupati masih melakukan mengundang hadirkan di refleksi akhir tahun Banyuwangi untuk mendatangkan Habib Syekh yang jelas-jelas seorang pecundang, seorang pembohong. Panjenengan tidak ada yang bergerak untuk menolak. Apakah hanya ini putra Banyuwangi yang punya keinginan untuk memurnikan sejarah Banyuwangi, untuk memurnikan sejarah Nusantara? Bapak dan saudara sekalian, kita warga negara Banyuwangi, kita warga masyarakat Banyuwangi, mungkin setelah tanggal 2 nanti kita akan bergerak ke Surabaya dan ke Jakarta. Kita tuntut auditor nasional, auditor independen untuk mengaudit tata kelola pemerintahan Banyuwangi.